Selamat datang di materi kearsipan bersama Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di era digital yang serba cepat ini, seringkali kita melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu kearsipan. Padahal, kearsipan merupakan hal yang sangat krusial, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Bayangkan, bagaimana jadinya jika kita tidak memiliki catatan penting seperti akta kelahiran, ijazah, atau surat-surat berharga lainnya. Tentu akan sangat merepotkan, bukan? Melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya kearsipan dalam kehidupan modern. Kita akan mengupas tuntas mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis arsip, hingga proses pengelolaan arsip yang baik dan benar. Saya yakin, dengan memahami materi ini, Anda akan semakin menyadari betapa pentingnya kearsipan dan termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video ini dengan seksama, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya kearsipan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kearsipan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kearsipan. Kearsipan adalah proses mengelola dan menyimpan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah penting yang harus dilakukan dengan cermat. Arsip sendiri merupakan rekaman informasi dalam berbagai bentuk, baik itu tulisan, gambar, maupun elektronik yang memiliki nilai guna. Setiap bentuk arsip memiliki karakteristik dan cara penyimpanan yang berbeda. Tujuan utama dari kearsipan adalah untuk menyelamatkan informasi penting agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Dengan adanya sistem kearsipan yang baik, kita dapat dengan mudah menemukan kembali informasi yang kita butuhkan, kapanpun dan dimanapun. Ini sangat membantu dalam berbagai situasi, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Bayangkan jika kita memiliki tumpukan dokumen penting yang tidak terorganisir dengan baik. Ketika kita membutuhkan salah satu dokumen tersebut, kita harus mencarinya satu persatu, membuang waktu dan tenaga. Namun, dengan sistem kearsipan yang baik, kita dapat menemukan dokumen yang kita butuhkan dengan cepat dan mudah. Hal ini tentu akan sangat menghemat waktu dan tenaga kita, sehingga kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Selain itu, kearsipan juga bertujuan untuk menjamin otentisitas dan integritas arsip. Artinya, arsip yang disimpan haruslah asli dan tidak mengalami perubahan atau modifikasi yang tidak sah. Hal ini sangat penting, terutama untuk arsip-arsip yang memiliki nilai hukum, seperti akta kelahiran, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Keaslian dokumen ini harus selalu terjaga. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kearsipan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketersediaan informasi penting. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menaruh perhatian lebih terhadap kearsipan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan perhatian yang tepat, kita dapat memastikan bahwa informasi penting selalu tersedia dan aman. Sahabat-sahabat, setelah memahami pengertian dan tujuan kearsipan, mari kita bahas manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan sistem kearsipan yang baik. Kearsipan bukan hanya sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga memiliki banyak keuntungan yang bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pertama, kearsipan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan sistem yang teratur, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Dengan sistem kearsipan yang terorganisir, kita dapat dengan mudah menemukan dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Ini sangat membantu dalam menghemat waktu dan tenaga. Hal ini tentu akan berdampak positif pada produktivitas kerja kita. Pekerjaan yang lebih efisien akan meningkatkan hasil yang dicapai. Kedua, kearsipan dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Informasi yang tersimpan dengan baik akan memudahkan kita dalam membuat keputusan yang tepat. Arsip-arsip yang tersimpan rapi dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya dalam proses pengambilan keputusan. Ini sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid. Ketiga, kearsipan dapat melindungi hak dan kewajiban kita. Dokumen-dokumen penting yang tersimpan dengan baik akan menjadi bukti yang sah. Dengan menyimpan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, sertifikat tanah, dan surat perjanjian,
kita dapat membuktikan hak dan kewajiban kita secara hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum. Keempat, kearsipan dapat menjadi bukti sejarah dan pertanggungjawaban. Dokumen yang tersimpan dengan baik akan menjadi catatan penting. Arsip-arsip yang tersimpan dengan baik dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang untuk mempelajari sejarah dan perkembangan suatu organisasi atau instansi. Ini membantu dalam menjaga kontinuitas dan warisan sejarah. Kelima, kearsipan dapat meningkatkan citra profesional. Sistem kearsipan yang baik mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan. Dengan menerapkan sistem kearsipan yang baik, kita menunjukkan kepada klien, mitra bisnis, atau pihak lain bahwa kita adalah organisasi atau individu yang profesional dan dapat dipercaya. Ini akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kearsipan memiliki segudang manfaat, baik bagi individu maupun organisasi. Dengan sistem kearsipan yang baik, kita dapat mencapai efisiensi, akurasi, perlindungan hukum, dan citra profesional yang lebih baik. Sahabat-sahabat, dalam dunia kearsipan, kita mengenal berbagai jenis arsip. Pengelompokan ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti nilai guna, jangka waktu simpan, dan aksesibilitasnya. Pertama, berdasarkan nilai gunanya, arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak aktif digunakan, namun memiliki nilai guna sejarah. Kedua, berdasarkan jangka waktu simpannya, arsip dibedakan menjadi arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang sering digunakan disimpan dalam jangka waktu tertentu, biasanya kurang dari 5 tahun. Arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan, namun masih perlu disimpan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip vital adalah arsip yang sangat penting dan harus diamankan, karena jika hilang atau rusak akan mengganggu kelangsungan hidup organisasi. Ketiga, berdasarkan aksesibilitasnya, arsip dibedakan menjadi arsip terbuka, arsip tertutup, dan arsip rahasia. Arsip terbuka adalah arsip yang boleh diakses oleh publik, sedangkan arsip tertutup hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Sementara itu, arsip rahasia adalah arsip yang sangat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berwenang. Dengan memahami jenis-jenis arsip ini, kita dapat mengelompokkan dan mengelola arsip dengan lebih mudah dan sistematis. Sahabat-sahabat, setelah memahami jenis-jenis arsip, mari kita bahas tentang proses pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Pengelolaan arsip yang baik dan benar sangatlah penting untuk menjaga keamanan, ketersediaan, dan keutuhan arsip. Proses pengelolaan arsip meliputi beberapa tahapan, yaitu: pertama, penciptaan arsip. Tahap ini meliputi kegiatan pembuatan, penerimaan, dan pengumpulan arsip dari berbagai sumber. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa arsip yang diciptakan atau diterima telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, penyimpanan arsip. Tahap ini meliputi kegiatan penentuan lokasi penyimpanan, penataan arsip, dan pemberian tanda pengenal pada arsip agar mudah ditemukan. Penyimpanan arsip harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis agar arsip mudah ditemukan dan terhindar dari kerusakan. Ketiga, pemeliharaan arsip. Tahap ini meliputi kegiatan perawatan arsip, seperti membersihkan arsip dari debu dan kotoran, serta melakukan fumigasi secara berkala untuk mencegah kerusakan akibat serangga. Keempat, penyusutan arsip. Tahap ini meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif ke pusarsip atau pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Penyusutan arsip dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan dan mencegah penumpukan arsip yang tidak perlu. Kelima, pemusnahan arsip. Tahap ini dilakukan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan tidak perlu disimpan lagi. Pemusnahan arsip harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar tidak melanggar hukum dan menjaga kerahasiaan informasi. Dengan menerapkan proses pengelolaan arsip yang baik dan benar, kita dapat menjamin keamanan, ketersediaan, dan keutuhan arsip, serta mendukung efisiensi operasional organisasi. Demikianlah pembahasan kita mengenai pentingnya kearsipan dalam kehidupan modern. Semoga materi yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Ingatlah, sahabat-sahabat, kearsipan bukanlah sekedar kegiatan menyimpan dokumen, melainkan sebuah investasi berharga untuk masa depan.
Dengan mengelola arsip dengan baik, kita telah turut serta dalam menjaga sejarah, melestarikan informasi, dan membangun peradaban yang lebih baik. Marilah kita terapkan budaya tertib arsip dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Karena dengan arsip yang tertata rapi, hidup menjadi lebih mudah dan berarti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya kearsipan dan pengelolaan dokumen. Mari budayakan tertib arsip, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.